Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama saya Riza Dharma Putra pada mata kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar jurnalistik. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa jurnalistik adalah sebuah proses mencari, mengumpulkan, menulis, dan mempublikasikan berita melalui media massa. Nah, tentu kalau kita bicara jurnalistik, maka kita tidak bisa dilepaskan dari konsep-konsep dasar atau hal-hal yang mendasari dari bagaimana sebuah praktek jurnalistik itu bekerja. Pada perkuliahan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana mahasiswa atau peserta ajar memahami kaidah jurnalistik, kemudian bagaimana teman-teman mahasiswa mampu memahami produk jurnalistik, dan yang berikutnya adalah teman-teman mampu memahami fakta jurnalistik. Seperti apa? Kita lanjutkan materi ini. Kita berangkat ke kaidah jurnalistik. Kalau kita bicara tentang kaidah jurnalistik, kita akan berbicara tentang aturan-aturan atau petunjuk-petunjuk yang dijadikan dasar dalam melaksanakan praktek jurnalistik. Sejumlah wartawan dan ilmuwan sepakat bahwa kaidah jurnalistik terdiri dari beberapa hal. Pertama adalah aktual. Aktual artinya berasaskan atau berdasarkan pada kondisi yang terkini. Ya, kondisi yang terkini, kondisi yang terjadi saat ini. Kita bisa mengatakan bahwa aktual adalah apa yang sedang terjadi saat ini. Apa yang terbaru. Ya, seperti itu. Misalnya saja peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi atau baru saja terjadi. Dalam jurnalistik online misalnya, updating berita itu terus ada. Peristiwa-peristiwa terus silih berganti mewarnai ruang maya kita. Nah, dalam konteks itu peristiwa-peristiwa yang sifatnya aktual inilah yang kemudian menjadi dasar dalam jurnalistik dan ini dijadikan sebagai kaidah jurnalistik. Yang berikutnya adalah faktual. Faktual ini juga menjadi ruh dasar dari jurnalistik. Kenapa? Karena dia berasal dari fakta. Dia berasaskan pada fakta. Sebuah karya jurnalistik tidak akan pernah lepas dari fakta. Based on fact. Fakta di atas segala-galanya. Bukan gosip, bukan hoax, bukan katanya, bukan isu, ya, bukan gerangan atau hal-hal yang tidak jelas. Nah, faktual ini yang menjadi dasar atau ruh dari teman-teman wartawan dalam menuliskan berita. Berita harus berangkat dari peristiwa-peristiwa yang sifatnya faktual. Selanjutnya adalah objektif. Objektif ini yang menjadi salah satu poin penting dalam proses jurnalistik. Seorang wartawan diharuskan menggunakan prinsip objektif. Objektif bisa didefinisikan sebagai sebuah proses di mana kita menuliskan sesuatu sesuai dengan objeknya. Kata objektif itu menjelaskan betapa seorang wartawan tidak boleh berasaskan narasi sendiri, tetapi harus menjelaskan sesuatu sesuai dengan sudut pandang objek pemberitaan. Nah, ini juga nanti akan kita pelajari lebih lanjut dalam teori tentang objektivitas dalam jurnalisme. Kaidah berikutnya adalah cover both side. Dari etimologi katanya, cover both side artinya peliputan dua sisi. Cover both side mengindikasikan wartawan haruslah berimbang, meliput dua sisi. Jika kita melihat sebuah konflik misalnya, maka wartawan wajib mengetengahkan atau mengedepankan cover both side, dua sisi. Saya beri contoh konflik antara kubu Partai Demokrat, antara Muldoko dengan Agus Harimurti. Sebagai seorang wartawan, dua sisi itu yang harus diwawancara. Ada kubu Agus dan ada kubu Muldoko. Itulah yang disebut dengan cover both side.
Ketika wartawan tidak mengedepankan ini, maka dia bisa dianggap tidak cover both side dan pada akhirnya tidak objektif. Nah, kaidah berikutnya yang juga harus dipahami oleh jurnalis adalah check and recheck. Check and recheck and cross check. Menurut Bill Kovac dan Tom Rosenthal, check and recheck ini bisa dikatakan sebagai sebuah metode untuk melakukan verifikasi. Dalam elemen jurnalisme disebutkan bahwa check and recheck itu bisa kita katakan sebagai sebuah bentuk kedisiplinan dalam melakukan verifikasi. Mencatat nama, mencatat kejadian, mencatat jumlah korban misalnya. Itu yang menyebabkan seorang wartawan harus bekerja dengan serius. Nama harus detail, tidak salah. Jumlah tidak salah. Penyebutan lokasi, penyebutan tempat. Di sini menuntut adanya kemampuan dalam melakukan verifikasi atau kita bisa sebut dengan cek dan recheck. Nah, selanjutnya apa itu produk jurnalistik? Bisa dikatakan bahwa produk jurnalistik yang paling populer adalah berita. Ya, berita. Berita adalah sebuah laporan peristiwa yang sifatnya aktual dan dilaporkan melalui media massa. Berita sendiri dalam jurnalistik terdiri dari berita strike atau strike news dan feature news. Ada juga yang mengatakan soft news dan hard news. Ya. Berita strike ini identik dengan media cetak yang terbit harian atau media online. Sementara media online yang sifatnya cepat ya. Sementara berita feature atau feature news adalah berita yang ditulis dengan sedikit atau bahkan banyak memasukkan karya sastra. Ya. Ada unsur-unsur tulisan yang lebih puitis. Kalau teman-teman mungkin akan bisa melihat itu lewat media seperti Tempo, ya, Tempo, majalah Tempo, atau berita-berita laporan mendalam tirto.id. Itu Anda akan menemukan berita yang bersifat feature. Feature bisa disebut juga sebagai karangan khas, tulisan khas, yang lebih naratif, lebih bertutur, lebih bercerita. Sementara strike 5W1H ya sangat singkat, ya terdiri biasanya dari 3 sampai 4 paragraf. Karya berikutnya adalah dokumenter. Ini juga dikategorikan sebagai produk-produk jurnalistik. Ya, teman-teman mungkin tahu Watchdog. Nah, Watchdog itu banyak membuat karya-karya dokumenter dan itu merupakan sebuah karya jurnalistik. Karena kenapa? Karena melakukan proses penggalian dan pencarian informasi yang sifatnya faktual dan kemudian disebarluaskan melalui platform seperti YouTube. Ya, itu dokumenter. Kemudian karya jurnalistik lain atau produk jurnalistik yang lain adalah talk show. Talk show atau dialog-dialog di stasiun TV, sekarang ada podcast, adalah salah satu bentuk karya jurnalistik atau produk jurnalistik. Kenapa? Karena di saat itu sebenarnya terjadi diskusi, dialog, yang tentu saja dialog-dialog itu berangkat dari sebuah fakta, bercerita tentang sebuah isu, biasanya terkait dengan kepentingan publik. Ya, talk show. Sekarang kita sering melihat atau semakin marak adanya podcast. Ya. Kemudian yang ini juga salah satu karya yang sering dianggap sebagai produk jurnalistik khas adalah fotografi. Ya. Fotografi jurnalistik. Baik itu lewat buku foto atau karya foto. Dan kita bisa lihat memang di media massa banyak foto-foto yang merupakan bagian dari fotografi jurnalistik. Dan tentu fotografi jurnalistik ini juga menjadi salah satu ciri atau menjadi sebuah produk yang juga banyak disukai oleh pembaca atau penonton. Fotografi sendiri itu juga mendapatkan tempat pada hadiah atau pemberian hadiah Pulitzer. Kalau Anda tahu piala Oscar, nah kalau di karya jurnalistik ada yang disebut dengan Pulitzer Prize atau hadiah penghargaan Pulitzer. Pulitzer ini diberikan juga termasuk kepada karya fotografi. Di Indonesia sendiri fotografi jurnalistik juga ada penganugerahannya, namanya karya anugerah foto jurnalistik Antara. Antara adalah kantor berita Indonesia
Ya, salah satu kuratornya adalah wartawan, fotografer terkenal Oscar Matulo. Ya, seperti itu. Itu merupakan produk-produk jurnalistik. Jadi ketika teman-teman suka motret dan potret itu atau foto itu berisi karya jurnalistik, yang mana yang karya jurnalistik ya paling tidak 5W1 hanya jelas, maka Anda sebenarnya sudah membuat sebuah karya jurnalistik. Nah, kita masuk sekarang pada konteks bagaimana sebenarnya posisi jurnalistik dalam komunikasi. Teman-teman mungkin masih ingat bagaimana model komunikasi Harold de Lasswell. Ya, masih ingat kan? Nah, Harold de Lasswell mengatakan bahwa komunikasi adalah siapa mengatakan apa kepada siapa, ya, melalui media apa, dan dampaknya seperti apa. Ya, apa dampaknya? Dari model ini kita bisa melihat bagaimana sebuah sumber, ya, kemudian pesan, kemudian media, kemudian halayak, komunikan, dan kemudian efek atau dampak. Pertanyaan saya sederhana, dan silahkan Anda jawab nanti. Kira-kira posisi jurnalistik di mana dari semua elemen Harold de Lasswell ini? Apakah di sumber, pesan, media, halayak, atau di efek? Berikutnya, kita masuk ke fakta dalam jurnalistik. Ini bagian terakhir dari sesi kali ini. Dalam jurnalistik ada dua fakta. Pertama adalah fakta psikologis dan yang kedua adalah fakta sosiologis. Fakta psikologis adalah fakta yang bersifat personal, opini personal, sikap seseorang terhadap sesuatu. Bisa juga disebut sebagai talking journalism, jurnalisme omongan. Misalnya, saya mengatakan bahwa si A korupsi, itu adalah fakta psikologis. Saya mengatakan si B melakukan penggelapan, itu adalah fakta psikologis. Faktanya apa? Saya mengatakan korupsi. Jadi, kata-kata saya terkait seseorang atau sesuatu hal, itu adalah fakta psikologis. Nah, fakta yang lain dalam jurnalistik disebut dengan fakta sosiologis, atau fakta yang merujuk kepada realitas yang sesungguhnya. Bisa juga sebagai fakta hukum atau fakta objektif. Sebagai contoh, ketika saya mengatakan tadi bahwa si A korupsi, itu adalah fakta psikologis. Tetapi ketika hukum sudah memutuskan bahwa si A korupsi, maka itu adalah fakta sosiologis. Dalam praktek-praktek jurnalisme, posisi fakta sosiologis itu lebih tinggi dibandingkan dengan fakta psikologis. Namun, fakta psikologis ini juga sekarang menjadi ciri khas di mana media sering membentur-benturkan antara satu opini dengan opini yang lain atau satu pendapat-pendapat yang lain. Apakah salah? Menurut kaidah jurnalistik, itu tidak salah. Kenapa? Karena berangkat dari fakta, meskipun fakta itu fakta psikologis. Nah, teman-teman, demikianlah tadi penjelasan terkait dengan fakta dalam jurnalistik. Ya, saya sampaikan, saya ulangi lagi bahwa kita tadi telah mempelajari kaidah jurnalistik, kita sudah mempelajari bagaimana produk jurnalistik, dan kita sudah membahas tentang fakta jurnalistik. Semoga materi kali ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan tentu saja ini bisa menjadi stimulus buat kawan-kawan untuk terus belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila.